Kanal Sport Antara berkesempatan bertemu dengan bintang pesepeda Indonesia yaitu Aiman Cahyadi dari Mulai Cycling Indonesia. Menjadi atlet sepeda bukanlah hal yang mudah, berbagai tantangan dan disiplin tinggi harus dilalui. Sebab olahraga sepeda adalah tantangan tekad dan kekuatan diri dalam melewati berbagai lintasan. Jika Sobat Sport Antara ingin menjadi atlet sepeda profesional, simak wawancara eksklusif pewarta Afud Syafril dan juru kamera Gunawan Wibisono di sela ajang Le Tour de Langkawi dengan Aiman Cahyadi, si Raja Tanjakan. Halo Sobat Sport Antara, saat ini saya sedang berada di Malaysia, tepatnya di Putrajaya, salah satu di etape ketiga dari Le Tour de Langkawi 2022. Nah, saya sudah berada di dekat salah satu atlet sepeda nasional yang sangat termasyhur, yaitu Aiman Cahyadi. Gimana kabarnya, Bang Aiman? Alhamdulillah baik, Mas. Nah, di sini Bang Aiman, aku pengen tanya nih, di etape ketiga ini kan ada sedikit, bukan sedikit sih, banyak yang menanjak. Ya. Gimana sih Mas trik untuk menaklukkan tanjakan? Ya, yang jelas sih kalau udah kita ada di sini berarti kita harus siap untuk menghadapi kompetisi. Yang penting punya bekal latihan yang cukup. Untuk pelatihan di tanjakannya, perbanyak kompetisi aja. Perbanyak kompetisi ya. Untuk nafas atau nutrisi ya, apa yang harus ini? Kompetisinya sih Mas, kompetisi sama latihan yang utama. Mau sepeda semahal apa kalau nggak pernah latihan? Oke, terus bagaimana nih Mas untuk Aiman ini menaklukkan trek lurus sprint? Kalau untuk trek lurus sprint kan udah ada spesialisnya, jadi di sini saya hanya membantu teman-teman aja bisa placing yang terbaik, dan ada sprinter yang bertugas, saya hanya bertugas untuk narikin mereka sampai ke garis finish. Nah, yang terakhir nih Aiman, bagaimana sih Mas Aiman ini sebagai sosok salah satu tren lah untuk jadi salah satu standar untuk menjadi balap sepeda ini, bagaimana untuk menjadi pro player itu memulainya? Kalau untuk itu sendiri saya pun memulai dari bawah, dari mulai balapan antar RT, antar kampung, kemudian antar kabupaten, Porda, PON, kemudian di Kejurnas, SEA Games, dan bisa sampai sekarang sering berkompetisi. Dengan konsistennya kita di level kompetisi nasional, otomatis tim-tim seperti Mulai Cycling atau tim-tim yang lain akan melirik gitu ya, dan terus berusaha, insya Allah. Sejauh ini menjadi seorang pro player, apakah memang menjadi salah satu cita-cita dan cukup menjanjikan nggak sih Mas Aiman? Sebenarnya kalau untuk menjadi atlet balap sepeda sendiri ya gak boleh tanggung-tanggung sih Mas, gak boleh setengah-setengah. Jadi kalau mau setengah-setengah ini nggak usah, kalau enggak ya kita kalau misalnya sudah ada di profesional, kita harus serius dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini dulu, otomatis nanti Allah yang mengatur. Terakhir nih, untuk tunggangannya, oh iya, bagaimana settingan yang pas atau cara memilih sepeda yang sesuai dengan kita? Yang jelas untuk sepedanya yang penting itu ukurannya tepat, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nanti setiap toko sepeda atau mungkin bike fitting sebelum membeli sepeda diukur dulu sebelum membeli frame, jadi nanti tidak akan salah dengan pemilihan sizing. Oke, terima kasih Aiman, semoga sukses di karirnya dan juga khususnya di Tour de Langkawi kali ini bersama Mulai Cycling. Amin. Oke, Sobat Antara, nantikan juga episode-episode yang lain di kanal Sport Antara yang sangat seru dan menarik untuk dinantikan. Selain Aiman Cahyadi, Mulai Cycling memiliki mutiara muda yang siap digosok mengkilap untuk menjadi sprinter masa depan Indonesia. Siapa dia? Ya, ada Muhammad Andi Royan. Pembalap muda ini beberapa kali tampil mengejutkan di Le Tour de Langkawi. Simak profil pembalap sepeda muda Indonesia, Andi Royan.
Gelaran Le Tour de Langkawi 2022 telah usai. Pentas para Raja Kayu telah melahirkan pemenangnya. Namun ada talenta-talenta muda yang bermunculan di antara perang bintang dunia tersebut, tidak terkecuali dari Indonesia. Muhammad Andi Royan, pebalap nasional yang tergabung dalam tim Mula Cycling, mampu melesat di antara kelas pebalap Asia. Dalam 8 etape dengan total lintasan sepanjang 1.183 km, pemuda berusia 19 tahun tersebut mampu mencatatkan 2 kali posisi kedua kategori pebalap Asia tercepat dalam gelaran Tour de Langkawi. Awalnya dulu sebelum mula namanya kan PGN. Nah, pas PGN itu rencananya udah mau diambil, tapi umurnya Royan masih sangat muda, jadi berlatih dulu, terus baru masuk senior usia 19, baru masuk dengan tim mula. Royan mengaku menyukai sepeda sejak masih kecil dan dengan dukungan dari ayahnya, ia selalu dibimbing untuk mengikuti event-event perlombaan dari skala kecil hingga besar. Royan awalnya bergabung dengan klub sepeda sejak SMP, sudah banyak tim besar ingin meminangnya menjadi pebalap andalan. Namun usia yang masih muda membuat Royan menunda bergabung dengan tim profesional. Hingga pada usia 19 tahun, Royan memutuskan masuk tim senior mula atau tim profesional pertamanya pada usia remaja. Royan lebih menyukai karakter lintasan lurus, oleh karena itu ia berkarakter sprinter. Sepeda pacu serta settingan sepedanya ia rancang untuk kecepatan tinggi, bukan ketahanan menanjak. Prestasi capaian Le Tour de Langkawi, Royan mampu melesat di posisi 17 dari 120 pebalap berkelas internasional. Berdasarkan catatan Asosiasi Pebalap Internasional atau UCI, Royan menempati posisi 1956 pebalap dunia. Sebab Royan baru awal terjun di dunia balap kelas internasional. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa juara. Berakhirnya Le Tour de Langkawi 2022 justru membuat semangatnya semakin terlecut, sebab masih banyak pebalap kelas dunia yang masih harus ia taklukkan di ajang balap internasional. Dari Langkawi, Malaysia, Afud Syafril, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, mewartakan.